Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke konten. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Di episode kali ini Juragan Niko akan memberitahu tentang mengapa kelinci-kelinci itu mudah sekali kurus. Nah, ini sangat-sangat krusial ya. Banyak yang bilang kalau kelinci itu kurus karena pakannya jelek, karena tidak pakai hay, karena untuk jenisnya memang kecil. Nah, yang perlu diperhatikan sobat-sobat kelinci. Jadi untuk kelinci itu yang penting itu adalah kebersihan dari kandang ya. Kebersihan dari kandang itu nanti ketika kandang itu bersih, kelinci juga akan sehat ya. Sobat-sobat kelinci, kalau kelincinya sakit-sakitan, nah itu jelas sekali itu akan kurus. Sobat-sobat kelinci memang harus mengecek untuk kebersihan kandangnya. Kebersihan kandangnya juga pengaruh terhadap pertumbuhan dari kelinci. Misalnya ada jenis Hyla, biasanya bobotnya sampai 4 kilo ya. 4 kilo tiba-tiba baru usia 3 bulan bobotnya baru sekilo. Ketika dicek ternyata gudik parah. Nah, itu kembali kepada owner atau pemilik dari peternak tersebut ya. Jadi kembali ke peternak tersebut itu harus dibersihkan ya. Jauhi dari unggas ya. Jadi mempengaruhi sekali ya dari sobat-sobat kelinci. Dari gudik itu sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan kelinci. Lalu juga mencret itu menyebabkan kelinci bobotnya turun drastis. Gudik yang pertama gudik, yang kedua mencret. Yang ketiga adalah apa ya? Yaitu adalah kembung. Kembung bisa menyebabkan kelinci juga kurus juga ya. Karena apa? Karena untuk sistem pencernaannya dia tersumbat ya. Kembung itu karena tersumbat jadi tidak bisa keluar, angin tidak bisa keluar, kotoran tidak bisa keluar sehingga kelinci jadi kurus. Jadi kelinci skepis itu juga makanya banyak ya, sangat-sangat banyak. Tetapi itu hanya lewat saja. Jadi penyerapan di kelinci tersebut juga berkurang. Yang pertama tadi adalah skepis, kedua adalah mencret, ketiga adalah kembung, yang keempat adalah sorhok. Sorhok itu apa? Adalah luka di kaki-kakian. Kaki-kaki itu biasanya ada luka di telapak ya. Biasanya telapak itu ada luka bolong. Itu sobat-sobat kelinci itu ada teman saya ya yang ada di Jakarta, itu bibit dari kami tetapi tidak dicek ya, sampai sininya bolong. Alhasil makannya banyak tetapi bobotnya semakin turun drastis ya, mengecil, mengurus, dan akhirnya itu dapat diselamatkan. Mungkin itu sobat-sobat kelinci, mungkin emang harus teliti ya sobat-sobat kelinci. Jadi banyak sekali penyebabnya. Dan juga yang kelima selain sorok adalah apa ya? Yang kelima adalah sembelit. Sembelit itu adalah kotoran-kotoran kelincinya ini jadi kecil-kecil kan. Jadi kalau kelinci, sobat-sobat kelinci itu kotorannya kecil-kecil, itu patut diwaspadai ya. Patut diwaspadai kelinci Anda terkena sembelit. Sembelit itu ciri-cirinya tidak mau makan, makannya cuma sedikit. Jadi makannya nggak banyak-banyak ya, cuma sedikit aja. Jadi biasanya satu gerabah ini bisa full. Kalau terkena sembelit biasanya dia hanya makan seperempatnya saja dalam satu hari. Coba bayangkan, pasti kaget ya sobat-sobat kelinci. Kelincinya biasanya, yang kelinci tersayangan biasanya pada makannya lahap-lahap, kok ini tiba-tiba makannya hanya sedikit. Mesti sobat-sobat kelinci juga sedih ya. Tetapi memang harus teliti. Ternak kelinci itu telaten, teliti, dan juga harus peka terhadap kelincinya ya. Wah, ini kebetulan nih banyak nih. Ini nggak tahu ini ada 8 cuman ini utuh terus ya. Saya juga bingung nih ngasih makannya buahnya. Lah kalau 8 gini berapa gram ini? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau saya ya, dalam usia segini itu satu ekornya 50 gram ya, udah sama induk. Jadi perharinya saya beri 400 gram. Oke. Jadi ada 3 cukup, ini 400 gram ini sekali makan.
Karena apa nih? Karena kebutuhan mereka sangat banyak ya. Wah, kadang kotorannya sangat menumpuk mengerikan ya. Untuk jenis Rex juga dia cenderung lebih aman ya. Karena apa? Untuk ketahanan biasanya loh. Yang ada di tempat saya tuh Rex itu terkena gutik itu sangat minim. Karena sudah beradaptasi juga ya terhadap lingkungan. Dan juga alas juga sangat penting ya, nih yang perlu ya, karena adalah alas ya. Kandang bisa menyebabkan kurus. Kok bisa? Nah, ini patut diwaspadai juga. Kandang itu juga menyebabkan kurus karena apa? Karena lapisan ini loh. Besi ini sebenarnya kelihatan halus ya, sobat-sobat kelinci. Lihat ini halus ya. Halus ya. Tetapi ketika dia bergesekan dengan kulit, lama kelamaan akan menyebabkan sakit, iritasi, dan menyebabkan sorhok. Sobat-sobat kelinci memang harus teliti ya. Kelincinya kenapa ini kok tambah kurus? Harus dilihat telapaknya, apakah ada kutik, apakah ada sorhok ya, luka-luka begitu. Kalau luka biasanya kelinci akan makan biasa, tetapi dia lama-lama tidak nafsu makan. Makanya cuma sedikit, nggak nafsu makan, lama-lama juga kurus ya, kira. Ini si Rafael Farel ini Farel jantan. Terus sobat kelincinya itu yang menyebabkan kurus sangat banyak ya. Dan juga makanannya, dalam artinya pakannya tidak cocok juga menyebabkan kurus. Kenapa? Karena biasanya menggunakan pakan merek A tiba-tiba ganti merek C atau Z ya. Itu langsung kaget, butuh adaptasi, butuh selingan. Dalam arti di pergantian pakan itu harus persentase ya. Biasanya pakan lama 80%, pakan baru 20%, atau pakan lama 90%, pakan baru 10%. Nanti berlanjut nambah 10%, yang lama juga dikurangi 10%, sampai nanti yang baru 100%. Itu per 2 hari, kalau saya per 2 hari baru dinaikkan untuk rasio dari pakan barunya, lalu diturunkan untuk rasio dari pakan lamanya sampai benar-benar 100%. Kalau tiba-tiba langsung diganti pakan bisa sekali, tapi kelinci akan stres ya. Wah, nih yang ketujuh adalah stres. Kelinci stres bisa juga kurus. Wah, menyebabkan kurus ya. Jadi kelinci itu mudah stres. Kalau dia sudah stres, tidak mau makan, biasanya tidak mau makan. Lalu ada banyak sekali gejala, bisa dari koksi ya, koksidosi, dan juga ada bisa dari sembelit ya, dan juga kembung, kaget ya. Kaget itu kembung, bisa juga kejang-kejang kalau kaget atau merasa terancam. Kelinci juga bisa ya. Jadi kelinci harus nyaman dulu, tempatnya nyaman ya. Untuk kandangnya juga nyaman. Kelinci ketika tidur juga bisa, selonjor bisa, bersih ya. Untuk kandangnya selalu dibersihkan dan bebas dari yang namanya unggas ya. Itu sobat-sobat kelinci mungkin sedikit cerita ya, sedikit arahan sedikit masukan dari Juragan Niko. Mungkin ada sobat-sobat kelinci ya di rumah dimanapun berada yang punya pengalamannya berbeda dari saya ya. Itu tadi pengalaman umum, itu pada pengalaman khusus yang bikin kelincinya kok kurus ya. Gimana penanganannya juga mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Juragan Niko. Okay, see you di next episode. Bye.